Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Tito Hardianto DS. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Jepang pada lampiran 25 mengenai karya wisata. Karya wisata dalam bahasa Jepang adalah Kengaku Ryoku. Dari definisinya, karya wisata merupakan sebuah metode dalam bentuk pembelajaran yang pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan lingkungan yang memiliki hubungan langsung dengan materi pembelajaran. Sedangkan menurut KBBI, karya wisata merupakan kunjungan ke suatu objek dalam rangka memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang atau sekelompok orang. Metode ini dilakukan dengan mengajak siswa mengunjungi suatu objek secara langsung untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh di dalam kelas. Adapun tujuan karya wisata yang diikuti oleh para siswa antara lain menumbuhkan dan meningkatkan aspek fisik, kognitif kreativitas, bahasa, seni, moral agama, sosial emosional, kehidupan bermasyarakat, serta penghargaan pada karya dan jasa orang-orang tertentu. Kapan siswa di Jepang mengikuti karya wisata? Yang pertama pada musim gugur atau dalam bahasa Jepang disebut Aki. Dan yang kedua pada musim panas atau dalam bahasa Jepang disebut Natsu. Tempat apa saja yang dikunjungi siswa di Jepang pada saat karya wisata? Yang pertama museum atau dalam bahasa Jepang disebut Hakubutsukan. Yang kedua planetarium atau dalam bahasa Jepang disebut Puranetariumu. Yang ketiga pabrik atau dalam bahasa Jepang disebut Kojo. Yang kelima gunung atau dalam bahasa Jepang disebut Yama. Dan tempat yang terakhir yaitu kuil atau dalam bahasa Jepang disebut Tera. Apa saja yang dilakukan siswa di Jepang pada saat karya wisata? Yang pertama, foto bersama. Mengabadikan momen dalam foto merupakan hal yang terpenting, terutama momen tersebut tidak akan pernah terulang lagi. Yang kedua, siswa berkelompok. Satu kelompok kira-kira 5-6 orang untuk mengunjungi tempat menarik lainnya yang ada di dalam brosur. Yang ketiga, makan malam atau banggohan. Pada gambar tersebut, siswa sedang menikmati makan malam di penginapan tradisional Jepang atau yang disebut dengan ryokan. Menu apakah yang dinikmati pada saat makan malam? Menu yang dinikmati oleh siswa di Jepang pada saat makan malam yaitu menu khas Jepang yang bernama sukiyaki. Makanan apa saja yang terdapat pada hidangan sukiyaki? Yang pertama terdiri dari jamur shiitake, yang kedua ada negi atau bawang daun, yang ketiga ada hokusai atau sawi putih, yang keempat ada tofu atau tahu, yang kelima ada gyuniku atau daging sapi, dan yang terakhir ada tamago atau telur. Setelah makan malam, adalah waktu untuk membeli oleh-oleh. Apa saja Kyoto? Pertama ada senfuki atau kipas, yang kedua ada hashi atau sumpit, yang ketiga ada seifu atau dompet, yang keempat ada nuno atau kain, yang kelima ada hankachi atau sapu tangan, selanjutnya ada kasa atau payung, dan yang terakhir ada yatsuhashi. Selanjutnya saya akan membahas tempat wisata bersejarah yang sangat terkenal di Jepang. Yuk simak video berikut. Setiap tanggal 6 Agustus, Perdana Menteri atau Gubernur Jepang datang untuk memberikan pidato di depan Monumen Perjuangan. Biasanya orang datang ke sini untuk menghormati para korban bom atom. Tempat ini dinamakan Heiwa Kinnen Kouen atau Peace Memorial Park.
Monumen ini dibangun dengan harapan bahwa Hiroshima yang terkena bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 itu selamanya akan menjadi kota yang damai, serta melambangkan harapan dan doa agar tidak terjadi lagi perang yang begitu besar sehingga memakan banyak korban. Monumen ini disebut Children's Peace Monument. Bagian ini ada banyak origami. Semua ini hasil kontribusi dari 3.200 sekolah di Jepang dan 9 negara lain. Mereka membawa semua dekorasi dan disimpan untuk mengenang anak-anak yang menjadi korban bom atom. Ini merupakan crane atau burung jinjang yang melambangkan impian dan harapan untuk masa depan yang damai. Di bawah monumen ini terdapat beberapa tulisan. Korewa Bokura no Sakibi desu. Korewa watashi tachi no inori desu. Saikan ni hewa wo kezuke tame no. Ketinggian ini mencapai 6.500 meter dari pusat bom. Hujan hitam dan lengket turun saat banyak orang yang sedang menghindari api. Korban bom atom yang haus minum air hujan yang turun saat itu. Hujan radionya aktif. Ini adalah barang-barang terakhir dari korban bom atom yang dikirim oleh keluarga korban untuk diabadikan di museum. Ini kondisi sebelum pengemboman dan ini setelah pengemboman.
Karena banyak gedung sekolah yang hancur, banyak sekolah yang membuat kelas dengan cara menaruh karpet di lapangan. Beberapa sekolah meminjam ruangan di sekolah atau kuil yang tidak terlalu rusak. Meskipun aku hidup ratusan tahun, aku tetap tidak akan bisa melupakan kejadian beberapa menit dari kepalaku. Semoga dunia selalu damai. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimasu. Sayonara.